Halo, selamat siang. Kembali sama Devi lagi di sini. Kita ketemu lagi di channel Mama Bubutu. Selamat siang, salam sehat. Semoga kita semua sehat ya. Tadi pagi kita banyak ngobrol tentang bagaimana kita bangun pagi, terus bagaimana kita breakfast kita tuh harus yang bagaimana sebelum kita olahraga. Nah, sekarang sebenarnya apa sih kaitannya tadi antara bangun pagi, makan, dan olahraga? Sebenarnya eh, itu tujuannya sebenarnya satu ya, untuk menjaga, selain menjaga kesehatan ya, satu untuk beberapa orang itu baik untuk menurunkan berat badan. Kenapa berat badan harus diturunkan sih sebenarnya? Kenapa? Toh kan kita udah punya anak, sudah menikah, jadi kenapa harus nurunin berat badan gitu loh. Nah, banyak yang bilang seperti itu, tapi berat badan yang berlebih itu nggak baik karena menimbun penyakit kedua itu juga merusak penampilan loh. Saya juga pernah mengalami yang namanya berat badan yang luar biasa. Mungkin beberapa teman saya yang lama pasti tahu berat badan saya itu paling rendah dulu itu 55. Dulu itu 50 paling rendah. Paling rendah. Namun dengan berat 55 saya harus pakai baju ukuran M yang mendekati L lah. Jadi yang M near L. Jadi M besar, kalau orang bilangnya M besar. Dan itu nggak mengenakan. Kita ini cuma 55 loh beratnya. Tapi kenapa kok bajunya harus ukuran besar-besar gitu? Karena apa? Lingkar pinggang saya besar, lemak banyak, ya. Jadi lemak itu cenderung lebih nampak mengembang di badan daripada otot. Nah, waktu saya berat 55 itu, meskipun baju 55 itu kan sebenarnya nggak terlalu berat ya, meskipun saya sebenarnya untuk 55 itu terlalu berat untuk tinggi saya yang 157, cuman 157. Nah, kemudian saya juga mulai berpikir, kok saya 55 kok nampak seperti berat badan 60 ya. Nah, karena itu komposisi antara lemak dan otot saya lebih banyak kan lemak. Nah, terus baju-baju saya itu besar-besar. Lingkar pinggang saya bisa sampai 90. Iya, 90. Sampai malu saya. Karena kalau mau beli baju, akhirnya saya memutuskan untuk tidak mau beli baju sebelum berat badan saya turun. Turun berat badan saya dari 60 ke 55. Tapi ukuran saya masih tetap. Ini ada yang nggak bener nih, ada yang nggak beres. Kemudian akhirnya saya lelah. Lelah untuk diet, lelah untuk berhenti. Waktu itu karena salah mengartikan diet itu apa. Sebenarnya diet itu kan menata makanan, bukan berhenti makan. Nah, saya berhenti makan, akhirnya sakit mah, nggak bisa tidur. Saya kalau malam lapar nggak bisa tidur. Nah, akhirnya jadinya tambah berat badan, tambah meningkat, sampai akhirnya saya pernah berada di posisi terburuk, yaitu di 63 kilo dengan ukuran baju L. Bahkan XL pun kadang-kadang saya terpaksa harus ambil XL untuk ambil baju yang agak sedikit longgar. Akhirnya saya putuskan saya nggak mau beli baju. Saya nggak mau beli baju sampai ukuran badan saya stabil. Terus ada satu lagi yang lebih menyakitkan. Kenapa kok bukan langsing ya, saya bilang berat badan yang proporsional itu lebih baik ketimbang yang overweight. Waktu itu saya ingat seorang teman menghadiahi saya sebuah pakaian. Mungkin dia masih ingat kali ya, baju yang saya dikasih ini. Tadang! Kecil banget pinggangnya kan? Tuh kan, kecil kan? Kecil banget. Pinggangnya itu 75 ya, 75 cm loh lingkar pinggangnya. Waktu saya terima itu, saya merinding. Ini adik ini kasih baju saya ini kok tega sih, kayaknya menghina banget gitu loh.
Pinggang saya itu 85 sampai 90 loh ya. 9 kalau 85 kalau lagi perut kosong, 90 kalau lagi habis makan. Tapi saya dikasih baju dengan ukuran lingkar pinggang 75, sampai mau nangis saya gini. Baju kecil banget sih. Bilang gini, memang dia ukurannya tuh M. Baju itu ukuran M. Tapi kecil banget, kecil 75 lingkar pinggangnya. Saya mau nangis loh. Terima baju itu. Saya suka bajunya. Hanya bajunya itu kecil banget, kayak baju Barbie. Nah, tapi kemudian baju itu akhirnya menyemangati saya untuk supaya saya bisa jadi lebih kecil badan saya. Akhirnya apa? Saya putuskan ya, saya harus benarkan pola makan. Dan saya harus benarkan cara olahraga saya. Saya harus benarkan schedule minum saya. Karena saya termasuk tergolong orang yang susah untuk minum air putih. Akhirnya saya melakukannya dalam jangka waktu 6 bulan ya. 6 bulan itu saya perbaiki pola makan saya. Pola makan saya yang dulu saya suka makan coklat, saya stop saya makan coklat. Saya suka minum susu, dan luar biasanya saya nggak suka susu yang low fat, saya suka susu yang full cream. Coba bayangkan, full cream itu kan lemaknya luar biasa. Namanya udah full cream, lemaknya full maksimal ya, karena saya suka rasa gurihnya itu. Kemudian saya stop susu full cream, saya stop. Air putih saya mulai belajar. Saya pecandu teh, terus terang saya pusing kalau nggak minum teh. Mungkin teman-teman saya pada tahu kalau saya minum teh bisa sampai dibilang teman-teman 1 gentong. Pagi, siang, malam minumnya teh aja. Saya bisa di kantor aja waktu masih bekerja dulu, di kantor bisa 3-4 kali bikin teh. Di mana-mana saya lah mungkin satu-satunya orang di dunia ini yang habis makan bisa nggak minum. Saya kena malu. Itu sampai segitunya. Tapi karena baju itulah yang menginspirasi saya. Berarti adik saya ini yang ngasih baju saya ini, yang memberikan saya kenang-kenangan ini, dia mau mengingatkan bahwa sebenarnya kakak bisa kembali seukuran ini. Dan itu saya buktikan dengan merubah pola hidup, pola makan. Yang pertama pola hidup itu adalah mulai dari waktu bangun dan waktu tidur. Saya itu biasa bangun jam 4 pagi seperti saya cerita ya, tapi tidur saya nggak teratur. Saya agak susah tidur. Tapi akhirnya saya belajar, saya untuk memaksakan untuk bisa tidur. Jadi saya biasanya sekarang setelah saya mulai mengatur schedule, saya memaksa untuk jam 9 saya harus sudah ngeletak di tempat tidur. Tidur nggak tidur saya harus geletak, saya usahakan untuk tidur, tidak pegang HP ya, tidur, betul-betul tidur. Merem-merem ini akhirnya mungkin ketidur, akhirnya saya terbiasa tidur. Akhirnya tidur saya jadi bagus kan, jam 9 saya tidur, kalau jam 4 saya bangun berarti sekitar 7 jam, itu sudah cukup. Itu adalah jam tidur minimum untuk orang dewasa, 7 jam. Tapi karena pandemi ini memang disarankan 8-9 jam ya untuk tidur, dan ya memang agak sulit untuk mempraktekkan 8-9 jam. Jam berapa saya tidur? Jam 8 lah ya, jam 8, jam 7. Itu kalau saya tidur jam 8 atau jam 7 mungkin saya udah kebangun jam 3, itu nggak bisa. Nah, akhirnya saya setelah merubah pola tidur, itu sudah bagus ya. Akhirnya ketika pola tidur saya membaik, metabolisme juga membaik. Saya kembali untuk ke kamar mandi itu, mohon maaf, buang air besar itu 2 kali sehari. Kemudian saya mulai merubah pola makan. Pola makan ini yang berat, untuk namanya mengurangi penggunaan minyak goreng, terus kemudian menambah porsi sayuran, kemudian mengurangi yang berlemak-lemak. Terutama yang paling sulit adalah mengurangi minum teh. Itu adalah sebuah penderitaan buat saya. Kalau saya disuruh berhenti makan nasi, saya masih kuat. Tapi kalau saya disuruh berhenti minum teh, pusing kepala saya, pusing. Itulah jahatnya kafein ya, yang ada di dalam teh itu. Kalah. Ya, dia berbanding terbalik dengan rokok, bikin candu ya. Jadi saya itu betul-betul untuk menghentikan minum teh.
Itu sulit banget, tapi finally saya bisa. Karena apa? Yaitu semangat untuk bisa pakai baju kecil itu tadi. Kemudian olahraga, itu yang terutama. Kita mau diet, kita mau tidur yang cukup, tapi kita nggak olahraga, nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus olahraga. Kenapa? Karena tubuh kita ini semuanya ini ya, apa ya namanya, berintegrasi. Uh, perut kita tuh cepat buncit karena apa? Kita kurang bergerak, kita makan yang nggak teratur, kita makannya dengan cara yang salah. Cara yang salah itu misalnya kadang-kadang kita makan saat udah lapar banget, padahal salah sebenarnya. Nggak perlu nunggu lapar, tapi kita schedule. Sama seperti ikan lele makannya harus tertib, jam 7 sama jam 4 ya, jam segitu terus. Itulah sebenarnya kita harus kita praktikkan pada kita, bukan makan karena kelaparan berat atau mungkin makan karena matanya ini nggak tahan lihat makanan enak. No, bukan seperti itu ya, tapi kita makan bila waktunya. Kemudian jadi perut kita jadi buncit. Setelah perut kita buncit, akhirnya paha dan lengan itu akan menyesuaikan perut kita. Makanya saya bilang tubuh kita ini sebenarnya berkoordinasi dengan baik. Mereka menyesuaikan dengan baik. Mereka terkoordinir dan ini ya, punya keterkaitan. Setelah akhirnya lemak di perut sudah bertumpuk, turun di paha ya, paha mulai membesar, kemudian lengan mulai membesar, kemudian akhirnya membesar semua, larilah ke hidung bengkak, pipi bengkak, kemudian otak tertutup lemak. Apa yang terjadi dengan otak tertutup lemak? Otak sulit untuk mengirimkan pesan ke tubuh kita. Akhirnya apa? Banyak penyakit, stres. Kita nggak bisa kontrol stres itu, kita nggak bisa kontrol. Padahal controlling emosi itu penting sekali. Jadi setelah 6 bulan saya melakukan itu, saya bisa turun 10 kilo. 6 bulan ya, 6 bulan turun 10 kilo. Bulan pertama sampai bulan ketiga itu saya masih depresi. Terus terang, saya depresi. Kenapa? Belum ada penurunan berat badan yang signifikan. Paling turun 1 karena mungkin belum makan. Nanti setelah makan naik lagi, atau setelah minum naik lagi. Itu saya depresi. Jangan depresi. Percaya, meskipun kita hanya turun sedikit, tapi percaya, size baju kita pasti lebih kecil. Dan itu terbukti. Baju saya sudah longgar, meskipun berat badan saya masih sama, tapi baju saya sudah melonggar. Sampai akhirnya saya bisa mencapai lingkar pinggang 75, lengan yang kecil dan runcing, nggak bendul, nggak gendut, paha yang kecil, kemudian punggung yang bagus. Melengkungnya, punggung nggak boleh bengkok ya, nggak boleh melengkung begini, tapi harus cekung. Saya sudah bisa mencapainya itu, dan itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Dan itu memang harus dibantu dengan pola makan yang baik, pola istirahat yang baik, dan olahraga. Nggak ada yang lain. Nggak bisa dengan suntik, nggak bisa dengan opil diet, nggak bisa dengan begitu banyak krim-krim panas yang untuk membakar lemak, nggak bisa dengan alat yang diletakkan di perut kemudian lemak kita mencair. Nggak bisa. Karena kalau mau dapat tubuh yang bagus, luar dalamnya bagus, itu tadi pola makan, pola tidur, dan olahraga. Nanti kita lanjutin lagi di pembicaraan kita berikutnya. Mungkin besok atau lusa kita ngobrolin lagi soal pola-pola ini, karena banyak sekali pola-pola yang bisa kita dapatkan, dari tubuh yang sehat. Dan terima kasih buat teman saya Rere, adik Rere,
untuk bajunya yang menginspirasi ini. Sungguh, sungguh baju inilah yang menginspirasi saya untuk bisa hidup lebih sehat, untuk bisa mendapatkan tubuh yang lebih baik di usia yang terus terang buat mungkin beberapa orang untuk sulit untuk memperbaiki lagi tubuhnya ya. Tapi dengan semangat baju ini kita pasti bisa. Ciao, salam sehat dari Mama Bubu. Bye.